Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas TI 2020A. Di sini kami akan menjelaskan ujian akhir semester kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Berbasis Web Studi. Studi kasus PT Karya Swadaya Abadi. Dengan dosen pengampu Bu Ardini Wari Utami, Eskom Mkom. Laporan ini disusun oleh kelompok 4 yang pertama, yaitu ada Misbahul Munir dengan NIM belakang 009, lalu ada Ilyas Jafal Alim dengan NIM belakang 051, dan saya sendiri Dani Ramadan dengan NIM belakang 067, dan yang terakhir Bayu Ali Klaswari dengan NIM belakang 073. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang ringkasan. Perkembangan serta penggunaan teknologi informasi telah berkembang pesat saat ini, terutama dalam efisiensi kinerja perusahaan yang sebagian besar proses bisnisnya telah dilakukan secara terkomputerisasi serta pada dokumen-dokumen tertentu didokumentasikan dan disimpan ke dalam bentuk digital. Salah satunya adalah proses untuk rekapitulasi laporan keuangan perusahaan. Hasil dari proses bisnis tersebut akan menjadi salah satu landasan bagi high-level department untuk mengambil keputusan. Proses bisnis untuk rekapitulasi laporan keuangan perusahaan yang dilakukan secara manual tentu dapat mengakibatkan beberapa masalah, diantaranya berpotensi untuk kehilangan data, ataupun terjadi human error pada saat kalkulasi serta dokumentasi input harian dan sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya dapat digunakan model sistem informasi manajemen yang terfokus pada pengolahan laporan keuangan. Model sistem informasi manajemen ini sudah pernah diteliti sebelumnya dan terbukti efektif untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini akan dibangun suatu sistem informasi manajemen berbasis website yang dapat mencakup laporan keuangan, pengolahan data karyawan, pengolahan data aset perusahaan. Selanjutnya model website akan dibangun dengan front-end dan back-end yang dilengkapi dengan database. Sistem tersebut telah berhasil diimplementasikan dan terbukti dapat meningkatkan efisiensi kinerja dari perusahaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Perkembangan serta penggunaan teknologi informasi telah berkembang pesat saat ini, terutama proses untuk rekapitulasi laporan keuangan perusahaan biasanya dicakup dalam suatu laporan keuangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Dengan melakukan kegiatan analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik, akurat, dan dijadikan sebagai bahan dalam proses pemilihan strategi perusahaan yang akan ditetapkan nantinya. Pada penelitian ini akan dibangun suatu sistem informasi manajemen berbasis website yang dapat mencakup laporan keuangan, pengolahan data karyawan, pengolahan data aset perusahaan. Sistem informasi ini digunakan untuk mempermudah perusahaan dan dalam memanajemen data berkas, laporan, dan hal lainnya seperti mencatat dan mengakses kas masuk dan kas keluar serta daftar inventaris perusahaan. Sistem ini digunakan pada PT Karya Swadaya Abadi yang bergerak di jasa transportasi. Perumusan masalah. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membuat model sistem informasi manajemen keuangan yang lebih efektif. Yang kedua, bagaimana cara mempermudah dalam proses untuk mendapatkan laporan keuangan yang efisien. Tujuan masalah. Tujuan pada pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan untuk membantu proses mendapatkan laporan keuangan yang efisien. Yang kedua, menginovasikan cara baru dalam model sistem informasi manajemen keuangan yang lebih efektif. Yang ketiga, memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi proses bisnis dari perusahaan. Batasan masalah.
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar lebih terarah dan terfokus sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi manajemen keuangan ini akan dibangun berbasis website yang dapat mencakup laporan keuangan, pengolahan data karyawan, pengolahan data aset perusahaan. Yang kedua, model website akan dibangun dengan front end dan back end yang dilengkapi dengan database. Yang ketiga, model yang telah diimplementasikan mampu melakukan fungsi print atau cetak dan rekapitulasi kas dalam range tanggal dan bulan tahun tertentu. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Model use case diagram yang dibuat mewakili seluruh proses dari aktivitas bisnis yang ada pada perusahaan. Pada use case di atas terdapat beberapa aktor, yaitu admin, ada direktur, dan ada juga driver. Setiap aktor memiliki peranannya masing-masing dalam melakukan pengolahan dan penggunaan dari proses bisnis yang ada. Pada bagian admin maksudnya, proses yang dapat dilakukan adalah dia bisa login, bisa mengatur aset perusahaan, bisa mengatur keuangan, bisa juga mengatur data karyawan, dan juga bisa melihat laporan keuangan. Lalu pada bagian aktor direktur, dia bisa login juga dan bisa melihat laporan keuangan. Sedangkan untuk driver, dia bisa login dan input setoran harian. Untuk selanjutnya, bagian kelas diagram akan dilanjutkan oleh teman saya, Dani Ramadan. Sekarang saya akan membahas tentang kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas sistem, atribut, operasi, atau metode, dan hubungan di antara objek. Di bawah ini merupakan gambaran kelas diagram dari sistem manajemen keuangan di PT Karya Swadaya Abadi. Ini adalah bentuk dari kelas diagram. Dan di sini tiap user diwajibkan untuk login terlebih dahulu agar bisa mengakses data yang akan mereka akses. Dan di sini ada 3 user, yaitu admin, direktur, dan driver. Nah, sekarang saya akan membahas data aset perusahaan. Di dalamnya ada apa saja. Yang pertama yaitu ada ID aset, kode kendaraan, nama kendaraan, status, dan keterangan. Dan masing-masing datanya berupa string. Namun untuk ID aset ini berupa integer. Dan di sini admin dapat menambah, menghapus, mengupdate, dan melihat. Dan di sini data karyawan. Di sini ada ID karyawan berbentuk integer, nama, alamat berupa string. Dan di sini admin dapat mengupdate data karyawan, menambahkan serta menghapus. Lalu ada data keuangan. Di sini ada ID keuangan berupa integer, keterangan, tanggal yang berupa date, lalu jenis keuangan keluar dan keuangan masuk. Di sini admin dapat menambahkan, menghapus, serta mengupdate. Lalu kita lanjut ke laporan data keuangan. Di sini hanya bisa diakses oleh direktur. Di sini ada ID laporan berupa integer, tanggalnya, dan direktur hanya bisa melihatnya atau mencetak. Lalu untuk driver ada data setoran harian. Di sini ada ID setoran, keterangan, tanggal, dan jumlahnya. Dan di sini driver bisa menambahkan setoran harian, menghapus, dan mengupdate. Oke, itu saja untuk kelas diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan lagi untuk membahas activity diagram. Sesuai dengan use case diagram yang dibuat, maka ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh aktor-aktor. Berikut adalah aktivitas yang dapat dilakukan. Yang pertama itu direktur melihat keuangan. Kira-kira alurnya begini. Direktur itu mengisi username dan password. Lalu sistem akan mengecek apakah yang data yang diinputkannya itu benar atau tidak. Kalau misalkan tidak atau salah ya, berarti dia masuk lagi ke halaman mengisi username dan password. Disuruh ngisi lagi gitu. Tapi kalau misalkan benar, maka sistem akan menampilkan menu utama. Lalu direktur akan memilih menu melihat laporan keuangan. Setelah itu sistem akan mengambil data laporan keuangan dan menampilkan data laporan keuangan.
lalu aktivitasnya akan selesai. Lalu aktivitas yang selanjutnya adalah driver menginput setoran harian. Ya, seperti yang tadi, menginputkan username dan password lagi, dicek lagi benar salahnya, lalu menampilkan menu utama lagi, lalu drivernya memilih menu input setoran harian. Dan sistemnya akan menampilkan menu input setoran harian, lalu driver akan menginputkan setorannya pada hari itu. Lalu setelah diinputkan, sistem akan mencatat inputan dari driver dan aktivitasnya pun selesai. Lalu aktivitas yang selanjutnya ada admin mengatur aset perusahaan. Seperti biasa ya, semuanya itu kan butuh login dulu, jadi harus login. Lalu setelah login memilih menu aset perusahaan, sistemnya mengambil data aset perusahaan, lalu menampilkannya. Lalu admin di sini tuh bisa melakukan input, edit, dan delete. Ya, operasi CRUD lah ya, seperti biasa. Setelah udah melakukan operasi itu, maka sistem akan mencatat inputannya dan aktivitas pun selesai. Lalu mengatur data karyawan, admin mengatur data karyawan. Seperti biasa login lagi, admin memilih menu karyawan, sistem mengambil data karyawan, lalu menampilkannya. Lalu admin bisa melakukan CRUD pada data karyawan itu. Lalu sistem akan mencatatnya atau nge-save dari inputan karyawan tadi. Lalu aktivitas akan selesai. Lalu selanjutnya admin mengatur keuangan. Seperti biasa login, lalu admin memilih menu keuangan, sistem yang mengambil data keuangan, lalu menampilkannya. Lalu admin bisa melakukan CRUD pada data keuangan. Lalu sistem akan mencatat inputannya. Lalu ini admin melihat laporan keuangan. Admin kan bisa melihat laporan keuangan juga ya. Jadi seperti biasa login lagi, lalu menampilkan menu utama. Admin memilih menu melihat laporan keuangan, lalu sistem akan mengambil data laporan keuangan dan menampilkan data laporan keuangan. Lalu untuk selanjutnya sequence diagram akan dilanjutkan oleh teman saya Misbahul Munir. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai sequence diagram. Jadi, setelah menemukan tanggung jawab dan perilaku dari objek, dapat tercipta suatu model yang terperinci dari bagaimana objek tersebut akan saling berhubungan satu sama lain. Untuk menyediakan kemampuan atau fungsi yang ditetapkan pada setiap use case yang telah didesain sebelumnya, UML menyediakan dua jenis diagram untuk melukiskan interaksi tersebut dengan nyata, sequence diagram dan collaboration diagram. Sequence diagram menunjukkan secara detail bagaimana objek saling berhubungan satu sama lain dari waktu ke waktu. Dan collaboration diagram menunjukkan bagaimana objek bekerja sama dalam bentuk urutan pesan untuk memenuhi fungsionalitas dari suatu use case. Definisi dari sequence diagram adalah suatu diagram UML yang memodalkan logika dari suatu use case dan menggambarkan interaksi berupa pengiriman pesan atau message antar objek dalam urutan waktu. Berikut adalah beberapa gambar sequence diagram sistem informasi manajemen keuangan berbasis web study. Di sini, untuk yang pertama adalah contoh direktur melihat laporan keuangan. Di sini, dari direktur untuk melihat laporan keuangan, direktur harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini direktur mengisi username dan passwordnya. Nanti di sistem, username dan password masuk ke sistem dan sistem akan memproses kepada database untuk menyampaikan data. Nah, setelah itu, setelah terverifikasi, maka akan lanjut kepada proses selanjutnya. Tetapi jika tidak, username dan password salah, maka akan kembali ulang ke halaman login lagi. Nah, jika terverifikasi akan dilanjutkan pada menu utama atau menampilkan menu utama, dan menu utama akan tertampilkan di layar direktur. Nah, selanjutnya untuk menampilkan laporan keuangan, direktur harus memilih menu melihat laporan keuangan dan mengambil data laporan keuangan. Nah, nanti akan ditampilkan laporan keuangan dan outputnya akan menampilkan data laporan keuangan pada direktur. Selanjutnya yaitu sequence diagram driver menginput setoran harian. Di sini seperti halnya direktur
driver juga harus melalui login dulu untuk memasuki menu utama. Di sini seperti tadi, driver harus mengisi username dan password. Password dan username akan masuk ke sistem. Sistem akan memprosesnya pada database, dan jika salah maka mengulangi lagi. Jika terverifikasi, maka yang ditampilkan adalah menu utama. Dan untuk menginput setoran harian, driver harus memilih yaitu menu input setoran harian. Nanti akan ditampilkan yaitu menu input setoran harian. Nah, jika ingin menginputkan setoran harian, maka driver harus memilih input setoran harian. Nanti sistem akan mencatat setoran harian dan outputnya nanti setoran harian tercatat. Selanjutnya dilanjutkan oleh admin mengatur aset perusahaan. Di sini, seperti halnya driver dan direktur, admin harus melalui login terlebih dahulu untuk ke menu utama. Seperti tadi, jika salah maka mengulangi lagi, jika terverifikasi maka menu utama akan ditampilkan. Dan untuk mengatur aset perusahaan, admin pertama-tama harus melihat atau memilih menu aset perusahaan dan mengambil data aset perusahaan di database, dan nanti database akan menampilkan aset perusahaan. Setelah itu, jika ingin mengatur, yaitu melakukan input, edit, dan delete, maka bisa mengedit, menginput, dan mendelete sistem aset perusahaan. Nanti sistem memproses tersebut, yaitu mencatat input, edit, dan delete yang dilakukan, dan outputnya nanti input, edit, dan delete tercatat. Selanjutnya, admin mengatur karyawan. Untuk prosesnya sama saja, yaitu login terlebih dahulu untuk ke menu utama. Nanti di menu utama, admin akan memilih menu karyawan dan mengambil data karyawan. Nanti database akan menampilkan data karyawan dan outputnya yaitu pada admin akan menampilkan data karyawan. Nah, selanjutnya admin bisa melakukan input, edit, dan delete. Nah, nanti sistem akan mencatat input, editan, dan delete yang dilakukan, dan outputnya yaitu input, edit, dan delete tercatat. Selanjutnya di sini admin mengatur keuangan. Prosesnya sama saja, login dulu dan lalu bisa menampilkan menu utama. Di menu utama nanti admin untuk mengatur keuangan harus memilih menu keuangan terlebih dahulu. Di sini sistem akan mengambil data keuangan pada database dan nanti database akan menampilkan data keuangan. Nah, nanti outputnya akan menampilkan data keuangan. Untuk mengatur keuangan, admin harus melakukan input, edit, dan delete. Nanti sistem akan mencatat input, edit, dan delete yang dilakukan, dan outputnya nanti input, edit, dan delete telah tercatat. Selanjutnya yang keenam, sequence diagram yang keenam ada admin melihat laporan keuangan. Prosesnya masih sama, yaitu harus login terlebih dahulu untuk menampilkan menu utama. Jika menu utama sudah ditampilkan, nanti admin memilih menu melihat laporan keuangan agar sistem dapat mengambil data laporan keuangan pada database. Nanti database akan menampilkan laporan keuangan dan outputnya nanti pada admin dapat menampilkan data laporan keuangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Ilyas. Desain GUI. Adapun hasil desain user interface dari sistem informasi manajemen keuangan berbasis website yang akan menampilkan bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, tampilan form login. Seperti ini tampilan form login yang telah dibuat. Diperuntukkan admin, direktur, dan driver melakukan login untuk pada saat ingin mengakses website sistem informasi manajemen.
Yang kedua, tampilan dashboard. Seperti ini yang telah dibuat tampilan dashboardnya. Dashboard merupakan halaman utama setelah melakukan login pada website sistem informasi manajemen. Terdapat juga pilihan menu-menu yang ingin dipilih. Selanjutnya, nomor 3, tampilan data laporan keuangan. Tampilan data laporan keuangan merupakan kumpulan dari keseluruhan data kas masuk dan kas keluar yang ditampilkan dalam satu form, dapat ditambah dan dicetak. 4. Cetak data laporan keuangan. Seperti ini tampilannya. Tampilan cetak data dari data laporan keuangan yang nantinya dapat diunduh dan tersimpan pada penyimpanan lokal device. Yang kelima, tampilan data setoran harian. Seperti ini, tampilan data setoran harian merupakan kumpulan dari keseluruhan data setoran harian yang masuk, dapat ditambah dan dicetak. Seperti ini tampilan tambah data setoran harian pada nomor 6. Tampilan ini dipergunakan jika user ingin menambah data setoran harian. Tampilan tambah ini sebenarnya mencakup semua data yang ingin ditambahkan. Tampilannya semua sama. Yang ketujuh, tampilan data aset perusahaan. Tampilan data aset perusahaan merupakan kumpulan dari keseluruhan data aset perusahaan yang ditampilkan dalam satu form, dapat ditambah dan dicetak juga. Yang ke-8, tampilan data karyawan. Tampilan data karyawan merupakan kumpulan dari keseluruhan data karyawan yang ditampilkan dalam satu form, dapat ditambah dan dicetak juga. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen keuangan telah berhasil diimplementasikan dan efektif meningkatkan efisiensi dari perusahaan terkait. Yang kedua, sistem informasi manajemen keuangan yang telah diimplementasikan mampu melakukan fungsi print dan rekapitulasi kas dalam ring tanggal dan bulan dan tahun tertentu. Dan ada pun saran yang dapat diberikan untuk sistem ini, yaitu masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut pada sistem database agar proses dan akses lebih efektif dan efisien. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang ujian akhir semester SIM. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.